Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kabar baik selalu ya, menyertaimu, selalu mendapat perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan citakan. Amin. Edisi harian kembali ya di hadapan kalian karena kemarin sempat terjeda dan tersendat-sendat karena Mendes lagi ada di kampung halaman, jadi banyak kesibukan, nggak enak juga ya sama orang tua sama keluarga, masa nggak ketemu langsung ditinggal reading. Jadi di kesempatan kali ini sekarang Mendes sudah kembali di rumah pribadi, jadi bisa mereading dengan leluasa. Oke ya. Pada kesempatan kali ini edisi harian ya, Mendes mengambil sebuah judul kenapa hari ini dia tidak menghubungimu. Kenapa coba? Nggak tahu juga ya. Oke, sekarang aku buka lagi nih lampunya biar terang. Oh ya, ini memenuhi request dari sahabat semua yang kebetulan ingin dibacakan huruf D, H, dan R ini. Sudah Mendes penuhin ya permintaannya ya. Oke. Tidak mengurangi penghormatan tertinggi kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di sini Mendes akan mencoba untuk mereading ya. Tapi sekali lagi selalu Mendes tekankan bahwa ini hanyalah suatu fun reading ya. Suatu prediksi, jadi tidak mutlak untuk dijadikan pedoman hidup ataupun dasar hidup kalian sehari-hari. Oke ya. Ini hanya prediksi. Kalau resonan adalah milik kalian semua. Kalau tidak resonan adalah kesalahan Mendes. Karena Mendes hanyalah manusia biasa. Kalau resonan adalah ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Silakan dipilih. Ada 3 pilihan di sini seperti biasanya ya. Sudah Mendes shuffle dan Mendes siapkan untuk kalian semua sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa yang sangat Mendes sayang dan sayangi. Oke, silakan. 5 detik saja. Oke, dimulai dari file pertama diwakili huruf D. Siapa yang namanya huruf D sih? D kemarin siapa yang minta untuk dibacakan huruf D? Oke. Katanya seru juga ya Mendes pakai inisial begitu. Ya, cuma pesan Mendes ini hanyalah suatu bumbu ya. Jangan dijadikan acuan setiap hari, jangan dijadikan pedoman. Boleh dijadikan suatu bahan pengetahuan aja. Jadi kalau buat punya teman inisial D gitu, kalian bisa bilang hai D gitu kan, bisa lucu dan lebih akrab gitu ya kan. Dan kita paling tidak sedikit banyak mengerti pribadi seseorang agar kita tidak banyak melakukan kesalahan. Apabila berkomunikasi kita bisa lebih mengantisipasi. Oke. Huruf D ya, jika nama kalian ataupun siapapun, pacar, doi, musuh, mantan, apapun siapapun. Huruf D, jika dimulai dengan huruf D, maka orang ini memiliki kemauan keras, bakat bisnis dan wibawa. Ia terlahir untuk melakukan bisnis. Orang ini cermat dalam urusan kebersihan, dapat dipercaya dan gemar menolong. Alhamdulillah, bangga deh yang punya inisial D. Yang nggak punya inisial D nggak boleh ngiri, bisa memperbaiki. Misalkan kalian punya pribadi yang agak nggak kurang memenuhi syarat untuk dihadapkan di pacar kamu. Jadi jangan mengeluh, itu udah suatu pemberian orang tua yang harus kita hormati, yang harus kita hargain dan harus kita banggakan. Oke. Mari kita ulik. Edisi harian, kenapa hari ini dia tidak menghubungimu? Kenapa kira-kira? Oh, ada perubahan waktu. Mungkin perubahan waktu kerja mungkin. Di sini ada persaingan. Dia lagi mengalami suatu persaingan dalam bisnisnya, kalau enggak ya dalam pekerjaannya. Banyak ya. Kan di sini harus menyelesaikan semuanya pekerjaan ya, dan di sini dia harus melakukan hal baru untuk memenuhi semua pekerjaannya ya.
Ya, padahal dia juga merasa kesepian sih tanpa menghubungin kalian itu. Tetapi apa boleh buat, semua harus dilakukan demi masa depan kalian, demi pekerjaannya, demi masa depan kalian. Kalian yang sudah menikah ya, yang pacaran ya, ini mempersiapkan untuk kalian ya. Untuk kalian juga kalaupun nanti jadi, nah dia sudah mempersiapkan. Jadi di sini kenapa hari ini dia tidak menghubungin, karena dia dikejar oleh waktu atau durasi atau deadline untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini juga, karena banyak persaingan dalam bisnis. Kalau lagi bisnis, kalau dalam kantor ya memang harus banyak suatu tuntutan kantor, pekerjaan kantor yang harus diselesaikan pada hari ini juga ya. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya untuk sepertinya untuk masa depan perusahaan akan menjadi lebih maju. Tahu sendiri kan keadaan perusahaan karena efek dari pandemik ini benar-benar menguras pemikiran, menguras semuanya ya, dari apapun itu. Makanya membuat karyawan sendiri kadang-kadang kena imbasnya, pabrik pun apalagi, PT pun apalagi, perkantoran pun pokoknya segala bisnis terkena imbasnya. Jadi ini mulai detik-detik udah mulai lewat si pandemik ini ya, mudah-mudahan nanti di bulan Oktober udah bersih sih. Nah di sini udah mulai keadaan udah mulai normal kembali kan ya, sedikit demi sedikit mudah-mudahan lama-lama hilang total ya. Sekarang ke aktivitas Indonesia juga udah mulai normal untuk karyawan-karyawan ya, walaupun masih seperti semacam digilir gitu ya liburnya ya, di apa namanya ya, di rolling gitu ya, di rolling, ada yang sekarang masuk besok enggak, besok. Tapi sekarang alhamdulillah udah berubah. Nah makanya kenapa hari ini dia tidak menghubungi, ini alasannya. Dia harus menyelesaikan pekerjaan. Jangan sampai gara-gara menghubungi kalian pekerjaan tertunda menjadi parah dan pabrik pun tidak bisa maju-maju karena cuman suatu urusan menghubungi kalian. Nanti kan masih bisa ketemu, besok bisa masih ketemu. Jadi hari ini masih waktunya tersita untuk mengerjakan tugas-tugas kantor, mengerjakan tugas-tugas bisnisnya ya gitu, atau pekerjaannya. Oke ya. File nomor 1 tidak ada klarifikasi. Kenapa edisi harian, kenapa hari ini dia tidak menghubungi, karena tuntutan pekerjaan. Oke ya. Oke. File nomor 1, senyum saja, tenang saja, tidak usah gundah gulana, tidak usah galau. Pacarmu baik-baik di sono, mantanmu baik-baik di sono, suamimu baik-baik di sono. Hari ini tidak bisa menghubungi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu. Oke ya. Bye. File nomor 1. Oke, masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, edisi harian. Kenapa hari ini dia tidak menghubungimu? Ya. Halo, yang request huruf H ini sudah Mendes penuhin ya. Huruf H segera ingin dibacakan ya. Oke. Huruf H, ia adalah orang yang secara alamiah ya mendatangkan uang. Huruf ini juga melambangkan daya cipta. Ia memiliki motivasi diri dan sangat cakep dalam mengatur orang-orang lain. Pantasnya jadi pemimpin atau jadi leader ya, yang berinisial huruf H. Oke. Semoga sukses yang punya inisial huruf A ya, siapapun itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ulik kenapa hari ini dia tidak menghubungimu. Oh, ada Three of Swords, patah hati, terluka hatinya. Tetapi ada magician di sini ya. Dia berencana untuk menyembuhkan luka hatinya dan mencari peluang kembali untuk mendekatimu. Jadi dia lagi mengatur strategi karena dia merasa terluka. Apa kalian putus? Padahal dia cinta banget sama kamu gitu ya. Kalian ada masalah ya. Kalian sangat ada masalah sehingga dia terluka. Tapi dengan keajaiban dia akan merencanakan sesuatu. Dia yakin ya dengan rencananya untuk menyembuhkan hatinya dan mengisi peluang kembali ya. Kalau tidak kembali sama kamu, nanti dia akan mencari peluang lain untuk mencari yang lain. Ini kenapa ini?
file nomor 3. File nomor 2. Jelaskan kepada Mendes kenapa kalau ada yang ngalamin seperti ini, kenapa masalahnya kok ada dia terluka hatinya. Kenapa kok dia terluka hatinya, dan dia sehingga mencari suatu keajaiban, merencanakan sesuatu untuk bisa menyembuhkan luka hatinya ini, dan dia akan mengambil suatu peluang agar bisa kembali pada kamu. Kalian ada masalah, pasti ada masalah. Mendes yakin. Mendes yakin, iya emang yakin, serius. Orang kalau nggak ada masalah ngapain terluka hati, nah kan gitu kan. Oh iya juga sih, iya kan, bener nggak sih kan? Mendes kan bilang begitu. Mana ada tidak terluka, mana ada terluka tanpa masalah. Oke ya. Kenapa dia tidak menghubungi? Karena dia lagi terluka hatinya, karena mungkin karena berdebat yang terlalu amat sangat, dan dia juga mencoba untuk menyembuhkan, berencana untuk menyembuhkan luka hati ini. Kalau tidak kembali ke kami ya berarti dia kembali ke orang lain. Mencari orang lain, kan ini ada peluang ya, peluang itu bisa ke kamu, bisa ke orang lain ya. Tapi dia saat ini kenapa tidak menghubungi? Berarti nggak ada ini ya, nggak ada putus dong. Kalian cuman mungkin kalian bertengkar dan dia terluka dan dia berusaha untuk memperbaiki hubungannya nanti bersama kamu lagi gitu. Iya kan? Oke. Gitu kira-kira. Ya terluka tapi kan udah putus. Buktinya kalian masih kepoin dia, berarti kan kalian bingung, berdebat kemarin terus hari ini nggak ngubungin gitu ya. Kamu pikir dia marah gitu ya? Iya. Dia memang lagi marah, mungkin dia lagi terluka gitu, dia lagi terluka hatinya, makanya. Tapi dia mungkin berdebatnya terlalu hebat ya, sehingga terjadi terluka dan terluka. Kalau nggak kamu ya dia yang terluka. Tapi kayaknya dia, kan kamu yang kepoin. Ya dia terluka karena sesuatu yang pernah kalian ucapkan mungkin, atau terluka karena mau kalian tinggalkan mungkin. Tapi dia akan berusaha, berencana untuk menyembuhkan luka hatinya, dan terjadi keajaiban di hatinya. Nanti dia percaya akan kembali sama kamu, atau nggak mungkin dicari yang lain, nggak mungkin. Soalnya dia akan memakai peluang yang ada, yang tersisa di antara kalian. Ini kalian berdebat, yang jelas kalian berdebat, atau kalau tidak kalian salah paham. Kalau nggak kalian lagi miskomunikasi. Enggak miskomunikasi, Endes. Kalian ini kan dia cuma tanya tidak menghubungi hari ini, berarti hari-hari kemarin menghubungi kan. Nah ini ada masalah, kalian mungkin semalam berdebat, malam minggunya nggak menyenangkan, berdebat hingga hari ini nggak menghubungimu. Oke ya, file nomor 2 ini kenapa dia tidak menghubungi, dia lagi terluka hatinya karena bersama kalian ya bermusuhan. Mana ada pacaran bermusuhan, yang ada cuman salah paham aja, tapi cepat selesaikan ya. Oke, file nomor 2 tidak ada klarifikasi. Oke, kita sekarang di file nomor 3, masih kembali bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Edisi harian, kenapa hari ini dia tidak menghubungimu? Diwakili huruf R. Halo, siapa yang menginginkan prediksian ini dengan diwakili huruf R, inisial R? Ini dia. Mendes bacain atau Mendes artikan nih. Oke, diartikan aja ya. Huruf R. Apa? Siapa? Pacar? Atau siapa yang dipertanyakan nih? Des, bacain huruf R dong. Oke. Huruf R, ia adalah orang yang setia, welas asih, dan penyayang. Ia menyukai tantangan dan memiliki kepribadian yang luwes. Ia ingin hidup dalam damai dan menginginkan kesepadanan intelektual dengan pasangan. Keren. Mau dong Mendes, kumat deh Mendes. Aku suka sama orang, suka juga sama orang yang baik-baik. Aduh ambruk nih, sebentar ya sayang ya. Nih kan ambruk kan. Oke. Jangan begitu dong sayang. Jangan ambruk. Nggak kelihatan R-nya ya. Sebentar sayang ya. Ini inisial. Jadi jadikan pengetahuan saja.
Jangan dijadikan perdebatan ya, hanya huruf R sebagai tambahan pengetahuan, tidak menyesatkan, kan bisa diabaikan kalau kalian tidak suka ya kan. Gitu aja yo pesan Mendes ya, jangan mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting ya, lebih baik memperbaiki diri daripada menggunjing, daripada menilai orang lain. Dimulailah dari kita sendiri, pasti semuanya akan baik-baik saja ya. Ada yang perlu disikapi dengan bijak, ada yang memang harus kita sikapi dengan bijak ya. Kalau memang tidak suka dan memang cuma sekedar bacaan, nggak usah cukup diabaikan saja ya kan, nggak ada ngaruh apa-apa. Ini kan cuma inisial huruf. Yang menulis pun orang yang sudah pandai, yang lebih mengerti daripada kita ya kan. Jadi ya seperti Mendes juga cuma membaca dan membagikan kepada kalian gitu, bukan karangan Mendes sendiri, bukan yang ini ya. Mendes bukan orang yang jenius, Mendes bukan orang yang pintar. Cuman suka membaca saja ya. Kira-kira kalau memang resonat dengan sahabat kalian, huruf R memang orangnya sifatnya ya, ada yang resonat, ada yang tidak, boleh digunakan boleh tidak, bebas, free, tidak ada yang memaksa. Oke. Belajarlah untuk menilai dari diri sendiri, jangan menilai orang lain. Karena kalau dilihat orang lain itu kotor semua ya, salah semua. Tapi nggak pasti kita sendiri yang salah, malah nggak ngerti. Kita nggak ngerti kesalahan kita, tapi bisa menilai orang lain ya kan? Gampang banget seperti itu dilakukan. Setiap orang juga bisa, termasuk Mendes. Tapi insya Allah kita berusaha untuk tidak ya, sahabat Mendes. Mari kita berusaha untuk tidak overthinking. Oke. Percaya aja kepada Sang Pencipta bahwa semuanya udah digariskan, semuanya sudah ditakdirkan, semua sudah menjadi skenario Tuhan Allah kita itu yang lebih mengerti, dan kita hanya sedikit mengerti ya kan. Untuk huruf-huruf ini sebagai seru-seruan aja ya kan, Mendes selalu tekankan begitu. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada S of Wands, tindakan, berbagi kasih. Edisi harian, kenapa hari ini dia tidak menghubungimu? Ya, dia memikirkan. Oh gitu, untuk komitmen. Oke, aku terangin ya. Untuk hidup bahagia. Oh gitu. Oke deh, sukses deh nomor 3. File nomor 3. Semoga resonate. Semoga ini adalah campur tangan Allah untuk menunjukkan siapapun yang menonton dan memilih file ini. Semoga segera disegerakan. Semoga segera disemogakan. Ini dia kenapa tidak menghubungi kalian hari ini. Kenapa hari ini dia tidak menghubungimu? Ternyata dia lagi ingin mengambil suatu tindakan untuk membagikan rasa kasih ini ya, dan kemudian terpikirkan untuk berkomitmen dengan kamu untuk hidup bersama, mencapai kebahagiaan. Ini tinggal menikah dong. Ini komitmen dulu ya kan. Bisa komitmen itu kan macam-macam. Ada komitmen cinta, komitmen bahagia, komitmen pertemanan. Pokoknya dia berpikir untuk menjalin komitmen, membuat suatu komitmen untuk mencapai kebahagiaan kalian berdua. Kenapa terus nggak ngubungin ya? Kan dia harus berpikir, mungkin pengen bikin surprise buat kalian. Treng, kita sekarang jadian gitu. Mau nggak kayak gitu? Mau kan? Kalau yang kemarin temenan langsung kalian ditembak. Komitmen ya. Aku pacar kamu sekarang. Gimana? Suka nggak? Suka banget kan? Amin. Misalkan udah tunangan gitu, kenapa sih kok dia nggak menghubungin hari ini? Ternyata dia terpikirkan, nanti aku mau sampaikan ke kamu, mari kita menikah gitu. Misalkan dia memikirkan kan, menata kalimat gitu untuk bicara dengan kamu, kan harus butuh waktu itu, butuh mikir, butuh nyali ya kan. Semoga file nomor 3 benar-benar tersemogakan. Semoga terjadi kenyataannya, dan kalian benar-benar memang resonate dengan ini dan memang benar terjadi. Kalau benar kasih kabar Mendes ya. Mendes sangat bahagia kalau readingan ini bisa resonate ke kalian ya.
paling tidak memberikan gambaran, bukan keputusan tapi gambaran. Keputusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusianya bisa menggambar doang, membayangkan, memprediksi. Itulah diberikan manusia itu diberikan suatu kelebihan, ya kan? Bukan satu kelebihan dalam pikiran maupun dalam gerakan maupun dalam tindakan. Oke ya, yang pilih file nomor 3, semoga Mendes berdoa semoga resonat. Kalau resonat ini adalah milik kalian karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kalian. Tapi kalau tidak resonat dan kalian tidak mengalaminya, berarti ini hanyalah suatu fun reading. Kesalahan kata-kata ada pada Mendes tarot tentang hati dan jiwa, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita selalu dilindunginya, selalu diberkatinya, selalu diridhoinya dalam hal kebaikan-kebaikan, kita selalu dibimbingnya ya. Jangan sampai kita melampaui batas, karena melampaui batas itu sangat tidak baik dan sangat tidak terpuji. Oke ya, terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi di edisi harian lainnya, edisi tengah malam, dan ada general reading juga kan. Oke ya, oke, sampai jumpa kembali di video-video Mendes yang lainnya. Oke, terima kasih. Salam damai dari Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.